Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Iza Pahlevi dari Balai Guru Penggerak Provinsi Jambi akan melanjutkan penjelasan konsep dari pengadaan jasa konsultan perorangan dalam rangka penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan yang dibuat tentang persiapan swakelola dalam pengadaan barang, pengadaan jasa konsultan perorangan untuk penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Pengadaan jasa konsultan perorangan ini, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan IBI meminta pimpinan IBI untuk melaksanakan tim pelaksana dari penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting yang nantinya ada 4 modul, ada 4 slide, ada satu video kreatif yang nanti dibuat oleh tim pelaksana soal kelola ini dalam pengadaan penyusunan modul penyuluhan ini. PPK dalam hal ini meminta meminta kesediaan pelaksana soal kelola kepada pimpinan organisasi profesi. PPK membuat surat kepada IBI untuk permintaan kesediaan pelaksanaan swakelola yang ditujukan langsung kepada pimpinan organisasi IBI. Permintaan tersebut adalah meminta pengadaan jasa konsultan perorangan dalam rangka penyusunan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil yang langsung ditandatangani oleh pejabat komitmen, langsung dikirimkan kepada pimpinan organisasi profesi. Setelah surat disampaikan ke pimpinan organisasi profesi IBI, Ikatan Bidan Indonesia IBI Regional Kota Ek ini eh, membalas surat yang permintaan dari kesediaan dari dari dinas melalui PPK membuat suatu pernyataan minat dalam pelaksanaan swakelola dalam rangka dalam rangka penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting ini. Membalas kemudian melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh PPK berupa formulir portofolio, kemudian tentang IBI, kemudian tentang profil organisasi dari IBI itu diminta dalam untuk kelengkapan dari uh, dari pelaksanaan pengadaan jasa konsultan perorangan ini. Kemudian dilihat dari profil dari IBI. IBI sudah adalah suatu organisasi wadah yang di bawah landasan hukum pendirian sudah ada payung hukumnya, yaitu eh, dengan ditunjukkannya akta pendirian, kemudian diketuai oleh Bapak Okta Handriansah Sudiri, kemudian juga ada persyaratan NPWP-nya ada, wajib pajaknya lancar, dibayar setiap tahunnya. Kemudian pengurusnya ada di dalam akta tersebut, ada ketua, ada anggota. eh, Ketua dipimpin langsung oleh Pak Okta Handriansah.
anggotanya di Handayani dan Kartoloni. Kemudian ketiga calon tim pelaksana swakalola ini diminta untuk identitasnya, kemudian pengalamannya eh, di dalam menjalankan eh, profesinya, kemudian dilihat seperti ini. Kemudian secara detailnya setiap pengalaman personil-personil yang ditunjuk ini itu kontraknya, nomor kontrak, kemudian tanggal kontraknya tanggal 15 Januari 2024 sampai 15 Maret 2024. Kemudian pekerjaan ini diberikan surat keputusan dari Dinas Kesehatan. Nilai kontraknya adalah 30 juta. Kemudian pekerjaannya adalah pengadaan jasa konsultan perorangan untuk pembuatan modul penyuluhan, tidak penyuluhan itu tidak. Kemudian metode pelaksanaan kegiatan ini dan metode evaluasi kualitas. Kemudian karakteristik lainnya, pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan, identifikasi calon peserta, tujuan, peningkatan pengetahuan, partisipasi aktif peserta, penggunaan materi, ketepatan waktu, kualitas fasilitator, evaluasi, penggunaan teknologi, ketepatan anggaran, kepatuhan, kualitas output, dan efisien pelaksanaan. Kemudian bersama ini terlampir salinan asli dari dokumen kontrak yang membuktikan bahwa ukuran dan sifat dari kontrak yang disebutkan di atas memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KAK. Kemudian sertifikat berita acara serah terima pekerjaan sebagai bukti bahwa kontrak tersebut di atas telah berhasil diselesaikan. Surat keterangan pemberi pekerjaan sebagai bukti bahwa kontrak tersebut di atas telah berhasil diselesaikan. Kemudian kertas kerja pemeriksaan persyaratan, eh, nama organisasinya IB, pakai pengadaan swakalola jasa konsultan perorangan. Kemudian di sini dokumen yang dikumpulkan KTP-nya ada, bukti penguasaan kan terada, akta pendirian ada, bukti pengesahan badan hukum ada, izin dari Dewan Pengurus Pusat ada, ADART ada, NPWP ada, surat keterangan status wajib pajak ada, struktur organisasinya ada. Kesimpulannya memenuhi persyaratan di dalam pemilihan tim pelaksana swakelola tim tersebut. Kemudian kertas untuk evaluasi portofolionya, di sini pengalaman pelaksana sukarela memenuhi persyaratan, pengalaman personil tetap sebagai sukarela memenuhi, besaran nilai ini pekerjaannya kompetitif atau memenuhi, tempat tinggal personalnya berada di lokasi yang diinginkan dalam di dinas eh, kesehatan di kota X. Kemudian dari hasil evaluasi dari empat unsur yang ini, pengalaman pelaksana, kemudian punya bobot, kami nilai sangat bagus skor. Kemudian pengalaman personilnya kami lihat itu adalah skornya 3, itu nilainya ada 0,9. Kemudian besaran nilai pekerjaan swakelola 20%. Kemudian tempat tinggal personilnya ini. Kemudian kesimpulannya adalah catatannya PB ini adalah baik dalam pekerjaannya. Kemudian usulan pelaksana swakelola. Setelah kita menilai dari hasil kerja dari IB tersebut, kemudian BPK membuat surat kepada KPA tentang usulan pelaksanaan swakelola tipe ini yang dilaksanakan oleh IB
dalam rangka pengadaan barang jasa konsultan perorangan untuk menyusun modul penyuluhan pencegahan bagi ibu hamil yang telah dilaksanakan. Kemudian surat tersebut eh, diminta untuk membuat proposal pelaksanaan sukarela dengan sasaran output yang dihasilkan adalah 4 modul, yaitu modul penyusunan modul pencegahan stunting pada eksklusif pada bayi hingga eh, memantau perkembangan anak secara berkala, mengkonsumsi rutin tablet tambah darah, memberikan MPASI yang bergizi. Jangka waktu yang pelaksanaan pekerjaannya adalah 15 Maret sampai 15 Januari sampai 15 Maret. Kemudian rencana anggaran biaya 29.500.000. Kemudian itu adalah proposal yang dibuat oleh IBI. Kemudian juga diminta kepada IBI untuk menyusun anggaran eh, yang dibutuhkan dalam eh, pengadaan jasa konsultan perorangan untuk penyusunan modul penyuluhan pencegahan ini. Ada 4 uraian pekerjaan, biaya personil, ketua, anggota 1, kedua, 2 untuk diberi honor, kemudian biaya kegiatan, sewa kendaraan nantinya di dalam pelaksana kegiatan, sewa peralatan kantor, laptop, printer, LCD, kamera, kemudian itu di volumenya itu dilaksanakan selama 2 bulan pemberian pembiayaannya per bulan. Kemudian laporan pendahuluan dan laporan akhir, biaya administrasinya, biaya komunikasi, TK, penyimpanan data 1 juta. Jadi jumlahnya secara keseluruhan 29.500.000. Kemudian setelah membuat proposal dari IBI, tentunya membuat berita acara hasil review. Hasil review yang nantinya ditandatangani oleh BPK dan tim persiapan dari pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa konsultan perorangan ini. Kemudian di sini juga membuat berita acara hasil negosiasi teknis dan harga. Kemudian BPK juga menegosiasi kepada eh, calon tim pelaksana, tentunya sebagai IBI dalam harga yang mau di dalam pagu adalah 30 juta, kemudian awalnya negosiasinya adalah 29 juta, dan akhirnya ditetapkan 29.500.000. Kemudian berita acara persiapan penandatanganan kontrak. Kemudian setelah disetujui hasil dari negosiasi teknis sebagai berikut, kemudian hasilnya ditetapkan 29.500.000, maka dipersiapkan untuk membuat eh, penandatanganan kontrak dengan membuat berita acara eh, persiapan untuk penandatanganan kontrak tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.